Wah, ini parah. Ternyata ada caleg partai pendukung Prabowo Gibran jadi otak penghilangan nyawa. Ngeri banget. Aku yang kebetulan caleg Partai Garuda, tentu secara aturan partai, beliau tidak lagi menjadi anggota Partai Garuda. Harapan kami agar kasus ini dapat diselesaikan segera dan pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Suara Rakyat. Kasus penghilangan nyawa Indriana Dewi Eka Saputri, 24 tahun, tiba-tiba menjadi sorotan usai Direktorat Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Jawa Barat mengungkapkan salah satu tersangkanya. Dari 3 tersangka yang diamankan, pihak berwajib terdapat nama Devara Putri Prananda alias DP. Setelah ditelusuri, Devara Putri ternyata merupakan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat atau caleg DPR RI. Dia terdaftar sebagai kader Partai Garda Republik Indonesia atau Partai Garuda dan mencalonkan diri untuk daerah pemilihan atau Dapil Jawa Barat 9. Jika dilihat dari hitung suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU di website pemilu2024.kpu.go.id, Devara ini memperoleh 226 suara. Devara berada di urutan keempat dari caleg DPR RI Partai Garuda. Kemudian diketahui belakangan ini Partai Garuda telah memecat Devara dari keanggotaan atas tindakan yang ia lakukan. Perihal perkara itu, sudah kami cabut keanggotaannya Devara. Kami dari internal pastinya memberikan peringatan keras kepada semua kader yang terlibat pelanggaran hukum, kata Sekjen DPP Partai Garuda, Yohana Murtika, dikutip dari Tribun, Minggu, 3 Maret 2024. Yohana mengatakan kasus yang ditangani Polda Jawa Barat itu merupakan tindakan pribadi Devara dan tidak berkaitan dengan partai. Kalau dipikir-pikir ngeri banget ya, melihat ada caleg dari partai pendukung Jokowi, Prabowo, Gibran, ternyata adalah otak dari penghilangan nyawa di daerah Jawa Barat. Kita tahu bahwa selama ini negara Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tapi demokrasi yang ada ternyata dibuat cacat sehingga ada caleg dari Partai Garuda yang ketua umumnya si Teddy merupakan otak penghilangan nyawa. Saya nggak tahu apa yang menjadi sistem penyaringan dan filter dari para caleg, sampai-sampai otak penghilangan nyawa bisa jadi caleg. Ini artinya demokrasi kita masih diisi oleh orang-orang dengan SDM yang begitu rendah, dan warga pendukung Prabowo Gibran adalah warga yang memiliki kapasitas yang sangat rendah. Mereka kalau ditanya demokrasi mungkin tahu, tapi taunya ya hanya sebatas istilah. Namun secara esensi dan penghidupan, mereka gagal paham soal demokrasi. Menyoal demokrasi di negara ini, kita mungkin sudah tahu sama tahu kalau demokrasi ini mudah sekali dibeli. Dibeli dengan bantuan sosial dan beras 10 kg yang sangat mudah untuk membeli suara rakyat. Padahal beras 10 kg itu palingan hanya bisa memenuhi kebutuhan keluarga selama 1-2 bulan saja. Tapi urusan pilpres ini urusan 5 tahunan yang menentukan hajat hidup orang banyak. Bayangkan saja sampai-sampai ada caleg yang mendukung Prabowo adalah sosok yang merupakan otak penghilangan nyawa. Ngeri sekali. Orang yang jadi otak penghilangan nyawa menjadi caleg yang berasal dari partai yang mendukung otak penghilangan aktivis secara paksa, sampai dilakukan aksi kamisan yang sudah berlangsung 17 tahun lebih konsisten setiap minggunya di depan Istana Merdeka. Untuk kita ketahui bersama, caleg DPR RI bernama Devara Putri Prananda ini adalah caleg Partai Garuda di DPR 9, dan di DPR 9 ini adalah komisi yang mengurus tugas di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Gila betul, kalau otak dari penghilangan nyawa bisa jadi caleg di Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kadang-kadang memang partai pendukung Prabowo Gibran ada gila-gilanya. Sejelek-jeleknya demokrasi, jangan sampai ada otak penghilangan nyawa lah di Komisi DPR. Ngeri banget. Gimana sih Partai Garuda? Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Sri Mulyani tak masuk dalam daftar nama calon Menteri Keuangan pemerintahan Prabowo? Tak masalah. World Bank sudah cium bau amis pemerintahan Prabowo? Kalau kemudian rejim Pak Prabowo seandainya jadi itu tidak memanfaatkan fasilitas yang
disediakan oleh Bank Dunia. Ini kan sebenarnya fasilitas Bank Dunia kan. Kan nggak mungkin ekonomi Indonesia itu menjadi autarki itu. Dan itu menunjukkan bahwa Prabowo harus beralih pandangannya dari barat ke timur, ke Cina misalnya kan. Kan orang akan mencari kepastian. Nggak ada Sri Mulyani artinya ekonomi Indonesia itu akan sangat boros, kira begitu kan. Kalau mau berhemat ya mesti pakai cara Sri Mulyani lagi kan. Tapi pemborosan itu akan membebani politik Prabowo nanti, karena memang mungkin kalau masih pakai Sri Mulyani nggak akan kasih uang untuk kasih makan 400 triliun proyeknya Prabowo. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Suara Rakyat. Saat ini beredar 4 nama calon Menteri Keuangan atau Menkyu di era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, nama Sri Mulyani, Sri Kandi Indonesia yang piawai mengatur keuangan negara itu tidak ada. Seperti telah diberitakan sebelumnya, media asing Bloomberg membocorkan nama yang diincar Prabowo Subianto untuk menjadi Menkyu di masa pemerintahannya mendatang. Media asing itu mengungkap ada 4 sosok mantan pejabat bank yang dibidik oleh Prabowo Subianto. Keempat orang itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo, kemudian selanjutnya Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilar. Prabowo Subianto menganggap mereka yang cocok sebagai peran Menteri Keuangan karena keahlian finansial dan kemampuan memimpin secara efektif. Prabowo Subianto juga disebut tak akan menjadikan posisi Menteri Keuangan sebagai posisi tawar-menawar politik. Pasalnya, jabatan itu disebut di atas politik, sehingga dibutuhkan orang yang benar-benar teliti serta piawai dalam mengelola anggaran negara. Namun, kendati demikian, Bloomberg mengatakan line up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah sepenuhnya. Atas beredarnya berita tersebut di atas, Menteri BUMN Erick Thohir juga turut berkomentar saat dirinya menghadiri acara ulang tahun Bank Tabungan Negara di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 3 Maret 2024. Kayaknya calonnya ada 4 berdasarkan kabar yang beredar. Pak Budi Menkes, Pak Tiko, Pak Mahendra, lalu Pak Royke. Ya, figur-figur yang sangat bagus menurut saya, ungkap Erick. Di tengah viralnya kabar tersebut, Sri Mulyani tampak tetap menunaikan tugasnya sebagai bendahara negara dengan baik. Dirinya bahkan sempat mengunggah foto bareng Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin di Instagram pribadinya pada Senin 4 Maret 2024. Dalam keterangannya, Sri Mulyani pagi kemarin melakukan lapor singkat hasil G20 Brasil kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga sempat melakukan rapat soal BBM rendah sulfur. Di sisi lain, jika menurut Rocky Gerung, dia berpendapat bahwa era Sri Mulyani mungkin sudah selesai. Gerung juga mengatakan bahwa Sri Mulyani mungkin sudah ditegur oleh World Bank agar tak ikut-ikutan menyusun rencana berbahaya bagi Indonesia. Era Sri Mulyani sudah selesai, mungkin sekali sudah ditegur oleh World Bank supaya jangan lagi ikut campur dan ikut menyusun sesuatu yang berbahaya bagi Indonesia, kata Rocky Gerung. Hal ini bukan tanpa alasan. Rocky Gerung mengambil contoh program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program itu bisa menjadi ladang basah untuk munculnya korupsi secara sistematis di Indonesia. Karena makan siang itu dianggap sebagai salah satu hal yang rantainya akan panjang. Harga satu piring di Jakarta itu mungkin bisa tinggal 1 sendok kalau sudah sampai di Papua, dan Bank Dunia pasti menghitung itu tidak efisien, tandasnya. Mungkin saja Sri Mulyani juga sudah berpikir mengenai hal tersebut, dan dia pasti tidak ingin ikut terlibat dalam ladang basah yang sangat bisa memunculkan korupsi tersebut. Serta sepertinya juga Sri Mulyani bakal lebih memilih untuk kembali bekerja di World Bank karena pastinya akan lebih bersih. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?